saya Ratri Kuryadi dengan nomor UKG 2016 996 236 70. Berikut ini adalah video pembelajaran yang sudah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidan mal badu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan nikmat-Nya lah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam pelajaran IPA di hari Selasa tanggal 17 November 2020. Salam serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Baik. Semangat sekali ya, luar biasa. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan pembacaan Ummul Quran, ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah bi barakati surati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, Ustadz ingin mengecek dulu suara Ustadz jelas tidak? Jelas ya. Baik, alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Iya, alhamdulillah kalau sudah jelas. Kita akan cek dulu absen kalian. Tadi Ustadz sudah cek di WA. Alhamdulillah tadi sudah absen semua dan bisa hadir untuk kegiatan IPA hari ini. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Kalau Ya. sudah siap, tapi sepertinya masih ada yang belum siap nih, masih ada yang melamun. Oke, baik, kita coba cek dulu konsentrasi kalian ya. Oke, sekarang coba angkat tangannya. Angkat dua tangan ya. Oke, silakan digosok-gosok tangannya. Ikuti kata-kata Ustadz ya. Ikuti kata-kata Ustadz. Gosok tangannya terus. Karena kemarin kita sudah belajar tentang kalor. Nah, kita sudah belajar kalor kan. Kita rasakan hawa panas di tangan kita ya. Silakan gosok tangannya. Pegang pipinya. Hangat ya. Sudah terasa hangat? Belum? Sekali lagi, konsentrasi ya, ikuti kata-kata Ustadz. Lihat layar monitornya. Lihat layar monitornya, gosok-gosok tangannya. Pegang dagunya. Pegang dagunya. Iya, alhamdulillah luar biasa. Berarti kalian konsentrasi semua. Berarti konsentrasi semuanya ya. Bisa ikuti pelajaran dengan baik insya Allah hari ini. Baik, Ustadz akan share dulu materi kita hari ini. Oke, baik. Sudah terlihat slide PowerPoint-nya? Sudah, Ustaz. Sudah, alhamdulillah. Baik, ini materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu tentang perpindahan kalor. Sebelum kita memulai membahas tentang perpindahan kalor, kita renungi dulu firman Allah Subhanahu wa taala
di dalam Al-Quran surat An-Nisa 56 ini, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Kullama nadizat juluduhum badalnahum juluda. Ghairaha liyazuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Nah, dalam ayat ini Allah berfirman yang artinya innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir bi ayatina, kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim naro, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama najizat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu hangus, badalnahum juluda, maka kami ganti kulit mereka itu goiroha, dengan yang lainnya. Liyazukul azab, supaya mereka merasakan azab. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, dalam ayat ini apa hikmah yang bisa kita ambil? Yang pertama, hikmahnya itu adalah apa, ayo? Ada yang masih pendapat? Hikmahnya apa? Bahwasanya ternyata yang bisa merasakan azab di dalam tubuh kita itu adalah kulit, ya. Jadi kulit kita itu bisa merasakan azab, bisa merasakan sakit gitu. Karena kulit kita itu adalah salah satu indera dalam tubuh kita sebagai alat perasa, kan? Betul ya? Nah, oleh karena itu, maka hari ini kita akan melaksanakan kegiatan merasakan sedikit, ya, merasakan sedikit hawa panas, ya, yang kita nanti rasakan lewat kulit kita. Nah, sebelum kita belajar, ini tata tertib belajar kita. Yang pertama, luruskan niat kita dalam belajar, bahwasanya kita itu belajar adalah karena semata-mata lillah, karena Allah SWT, ya. Jadi ikhlaskan niatnya, lalu serius tapi santai, ya. Fokus pada materi yang nanti kita pelajari, dan ingat ya, tidak boleh mencela-cela tampilan layar, ya, tidak boleh iseng, ya. Lalu insya Allah nanti di dalam pelajaran kita, nanti Ustadz akan menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan nanti di dalam pelajaran ini, untuk yang hari ini, kita akan membahas hasil praktikum yang sudah kalian lakukan beberapa hari yang lalu, ya. Terima kasih banyak Ustadz ucapkan jazakallahu khairan katsir pada anak-anakku sekalian yang sudah mengirimkan video praktikumnya. Nanti insya Allah kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Nanti setelah kita bahas dan kita diskusikan, di akhir nanti ada tes, ya, tes tertulis, itu yang akan kalian kerjakan lewat Google Form nanti. Nah, adapun kompetensi dasar itu menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Nah, alhamdulillah minggu yang lalu kita sudah bahas tentang suhu dan kalor, ya. Kita sudah bahas minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali. Dan adapun kompetensi keterampilannya itu melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Ya, ini kompetensi dasarnya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis perpindahan kalor antara konduksi, konveksi, dan radiasi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setelah pelajaran hari ini, berarti kalian harus bisa menganalisis jenis-jenis perpindahan kalor dan membandingkan apa sih perbedaan antara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Gitu ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ada yang masih ingat? Minggu lalu kita sudah bahas tentang suhu dan kalor. Ada yang masih ingat apa perbedaan antara suhu dan kalor? Suhu adalah derajat tingkat suatu benda. Ya. Kalau panas, kalau kalor. Kalau suhu tingkat derajat panas suatu benda. Iya, betul sekali. Kalau kalor? Kalau kalor energinya. Oh iya, betul sekali. Jadi kalau kalor itu adalah bentuk
energinya yang kita sebut sebagai panas ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, nah ini perbedaannya ya. Jadi kalau misalnya panas dan kalor itu adalah perbedaannya. Kalau kalor itu adalah bentuk energi ya atau panas yang kita sebut dengan panas. Sedangkan suhu itu adalah derajat panas suatu benda. Ini sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat sekali lagi percobaan di sini. Kita lihat nanti si panas ini akan mengenai wadahnya ya. Dan nanti akan mengakibatkan suhu di dalam air ini akan naik gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana panas ini bisa berpindah ya, berpindah dari kompor ini, dari api ini dari kompor pindah ke wadah dan ke air sampai menaikkan suhunya. Nah, inilah yang disebut dengan perpindahan. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana mekanisme perpindahan tersebut gitu. Seperti yang dulu mungkin pernah kalian pelajari waktu SD ya, kita sudah belajar dulu bahwa saya perpindahan kalor itu ada berapa jenis? Ada 3 ya, betul ada 3. Yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Ini sudah ada ya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, apa perbedaan antara ketiga perpindahan ini? Kita bahas dulu sedikit. Jadi kalau konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Paham ya? Bisa dipahami? Jadi kalau konduksi, perpindahan kalor atau perpindahan panas melalui suatu zat. Jadi ada perantaranya ya. Jadi kalornya berpindah melalui perantara, melalui suatu zat, tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Ini disebut dengan konduksi. Suatu zat berdasarkan daya hantar kalornya itu dibagi menjadi 2 ya. Ini mungkin masih ingat. Ada yang disebut dengan konduktor, ada disebut dengan isolator. Nah, kalau konduktor adalah zat yang dapat menghantarkan panas dengan baik ya. Jadi zat penghantar panas dengan baik itu adalah disebut dengan konduktor. Sedangkan kebalikannya, suatu zat yang tidak baik dalam menghantarkan panas disebut dengan isolator. Nah, ini contohnya adalah kayu, kaca, dan sebagainya. Gitu ya. Ini disebut dengan jenis-jenis zat berdasarkan daya hantarnya. Nah, ini penghantar kalor yang baik disebut dengan konduktor. Ini contohnya ada besi, ada baja, ada kuningan, ada tembaga, dan lain-lain. Sedangkan tadi ya, zat yang kurang baik dalam menghantarkan panas disebut dengan isolator. Contohnya seperti kayu, ada kaca, ada wol, kertas, plastik, dan lain-lain. Nah, ini adalah jenis-jenis zat berdasarkan daya hantar kalornya. Nah, yang kedua, kita bahas tentang perpindahan kalor secara konveksi. Nah, berdasarkan perpindahan kalor secara konveksi ini adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, ini namanya konveksi. Jadi konveksi itu perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, ini disebut dengan konveksi. Nah, yang terakhir adalah radiasi. Jadi radiasi itu atau pancaran adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara, ya. Jadi kalau radiasi itu perpindahan kalor tanpa zat perantara. Nah, jadi kesimpulannya kalau konduksi perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Kalau konveksi perpindahan kalor melalui zat perantara disertai. Ingat ya, kalau konduksi tanpa disertai, kalau konveksi dengan disertai perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Sedangkan kalau radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau tanpa medium. Oke, baik. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu tentang ketiga perpindahan kalor ini? Silakan. Tidak ada?
Baik, kalau tidak ada, nah silakan sekarang kalian buka LKPD-nya ya. Silakan buka LKPD-nya yang sudah Ustadz bagikan dan sudah kalian kerjakan juga di rumah. Kita akan menganalisis ya bagaimana perpindahan kalor dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nah, silakan kalian buka LKPD-nya. Sudah mengerjakan semua ya praktikum di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita akan membahas hasilnya seperti apa. Oke, sudah dibuka KPD semua. Nah, ini percobaan kita yang pertama. Nah, ini Ananda Mutiara ya, kalau tidak salah Mutiara Azahara ya. Nah, ini percobaan kita yang pertama. Ainisa, jangan coret-coret. Terima kasih sudah dihapus. Oke, baik. Apa Ustadz kepencet? Iya, nggak apa-apa. Baik ya. Ini kita lihat dulu percobaan kita yang pertama. Nah, ini ya. Silakan disaksikan dulu. Ini Ustadz putarkan percobaan yang sudah kalian kerjakan di rumah. Nah, percobaannya itu kalian menyalakan lilin dan meletakkan tangan kalian yang satu di sisi sebelah kiri lilin, satu lagi sebelah kanan ya. Oke, pertanyaannya, adakah perbedaan yang dirasakan oleh tangan kiri dan tangan kanan kalian? Ada perbedaannya? Ada. Oke, apa perbedaannya? Tangan kanan terasa lebih hangat dibanding tangan kiri karena panas lilin atau hangatnya lilin bergeraknya ke atas bukan ke arah samping. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, jadi ada perbedaan katanya ya. Yang di atas, tangan di atas lebih panas dibandingkan dengan tangan yang di sebelah samping lilin ya. Yang lain ada perbedaan yang dirasakan? Tidak ada, berarti sama semua ya. Tangan yang di atas itu terasa lebih panas dibandingkan dengan tangan yang ada di samping lilin. Betul ya? Coba kita lihat. Perbedaan antara tangan di atas lilin dan tangan di samping lilin. Tangan yang di atas lilin lebih panas dari tangan yang di samping lilin. Oke, sama ya hasilnya berarti ya. Nah, tangan yang di atas itu lebih panas dibandingkan tangan yang di samping. Pertanyaannya, kenapa kok bisa berbeda? Tadi katanya karena aliran panasnya ke atas, bukan ke samping gitu ya. Ada yang memberi pendapat kenapa bisa berbeda? Kalau secara perpindahan kalor, yang ke atas itu berpindah secara apa? Konveksi, konduksi, apa radiasi? Radiasi. Radiasi Karena yang perantara. kalau yang ke atas berarti konveksi, radiasi, apa konduksi? Radiasi. Radiasi yang ke atas. Betul? Kalau yang ke samping? Iya. Karena tanpa zat perantara. Kalau tanpa zat perantara berarti radiasi. Nah, itu yang di sebelah mana? Yang di samping lilin apa yang di atas lilin? Atas. Yang di atas itu radiasi. Kalau yang di samping? Radiasi juga karena nggak ada zat perantara. Oh, berarti yang di atas radiasi, yang di samping juga radiasi. Tapi kok rasanya beda? Tapi katanya beda. Yang atas lebih panas. Karena berbeda suhu. Beda suhu. Betul, betul. Emang beda suhu ya. Yang di atas lebih panas. Tidak salah. Ada pendapat yang lain tidak? Ayo. Kata Faizah. Lilin ke atas bukan ke samping. Lihat ya Allah. Iya, iya. Iya. Betul ya, itu di situ memang ada perpindahan panas. Nah, kenapa terasa berbeda? Jadi, kalau tangan kalian yang di samping lilin, itu perpindahan panasnya setelah radiasi. Ya. Jadi, yang di samping lilin itu perpindahan radiasi, sedangkan kalau yang di atas, kenapa lebih panas?
Karena dia perpindahannya bukan hanya dengan radiasi, tapi dengan konveksi. Jadi kalau yang tangan di atas, kenapa lebih panas? Karena perpindahan panasnya secara konveksi. Nah, jadi dia kalau yang di atas perpindahannya itu disertai dengan perpindahan partikel-partikel zatnya. Bentar ya, ini ada percobaan. Nah, ini lilin, ya dinyalakan, lalu nanti dimatikan. Kalian perhatikan. Kita slow motion ya. Lihat, apinya di atas. Nah, lagi lilinnya. Kita lebih lambat lagi. Sudah terlihat tadi ya. Jadi ketika apinya yang ke atas, api ke atas itu dia bukan hanya bukan radiasi sebenarnya, tapi dia konveksi. Jadi perpindahan panasnya itu disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat di situ. Makanya dia terasa lebih panas dibandingkan dengan yang di samping. Paham? Paham untuk percobaan pertama ya? Ada yang mau tanyakan dulu silakan. Oke, kita lanjutkan berarti ke percobaan yang kedua ya. Nah, ini percobaan yang kedua kita putarkan dulu ya yang sudah kalian lakukan di rumah. Nah, ini percobaannya adalah kalian memanaskan sendok ya di atas lilin ya. Keduanya menggunakan sendok dengan dilapisi kain. Dekatkan ke lilin. Lalu ia nggak dilapisi dengan kain. Ya, jadi itu percobaan yang kedua, yaitu kalian memanaskan sendok di atas lilin. Yang pertama itu sendoknya dilapisi dengan kain, yang kedua itu tidak dilapisi oleh kain. Nah, ada perbedaan yang dirasakan? Saat memegang sendok dengan kain, biasa aja. Tapi saat memegang sendok tanpa menggunakan kain terasa panas. Tangannya jadi tidak bisa memegang sendoknya. Hal ini terjadi karena kalor dari lilin melakukan perpindahan panas secara konduksi dengan perantara sendok logam tadi. Iya, luar biasa. Tepuk tangan. Jadi luar biasa sudah sampai kesimpulannya ya. Sampai kesimpulannya. Jadi kenapa kita ketika memanaskan sendok logam di atas lilin tadi, di atas api lilin tadi, itu kalau kita pegang langsung tanpa menggunakan kain, itu terasa panas ya. Terasa panas, sedangkan kalau menggunakan kain itu tidak terasa panas gitu. Dan kenapa bisa terasa panas padahal kita tidak memegang apinya, hanya memegang sendoknya? Karena tadi kesimpulannya adalah ada perpindahan panas secara apa tadi? Konduksi. Ya, secara konduksi ya. Secara konduksi. Nah, terus pertanyaannya, kenapa kalau pakai kain kita tidak terasa panas ya? Karena kain isolator atau tidak bisa menghantarkan panas. Iya, luar biasa. Betul sekali, Mumtaz ya. Jadi betul, kenapa kalau menggunakan kain kita tidak merasakan panas? Karena kain itu adalah bahan isolator ya, penghantar panas yang buruk. Makanya kita tidak merasakan panas. Oke, baik. Itu percobaan kita yang kedua. Jadi kesimpulannya adalah panas bisa merambat ke sendok tadi ya, karena ada perpindahan panas secara konduksi ya. Jadi betul. Jadi kenapa bisa terasa panas? Karena ada perpindahan panas secara konduksi. Dan kenapa beda rasanya antara dilapisi kain dan tidak? Karena kalau tidak dilapisi kain, kita langsung memegang sendoknya sehingga merasakan panasnya langsung. Sedangkan kalau pakai kain, itu panasnya dihantarkan dengan buruk ya, karena kain itu adalah bahan isolator gitu ya. Makanya kenapa nanti kalau kalian lihat panci di dapur ya, panci kalian di dapur itu pegangannya pasti menggunakan bahan isolator. Apa tuh?
Bahan apa yang digunakan tuh kalau untuk pelapis panci ya? Plastik. Iya, pakai bahan plastik sebagai bahan isolatornya. Oke, baik. Nah, terakhir ya, percobaan yang ketiga, yaitu kalian memanaskan air di atas dengan menggunakan sendok dan dipanaskan di atas lilin ya. Dan sambil memanaskan air, tangan kiri kalian diletakkan di samping lilin, terus dipindahkan ke atas lilin seperti pada percobaan yang kedua ya. Nah, itu langkah-langkah percobaannya. Nah, ini praktek yang sudah saya lakukan. 3 sendok yang diberi air. Nah, kalian perhatikan airnya ya. Selama Air di 5 atas sendoknya. Nah, ini airnya mulai mendidih ya. Iya, baik itu percobaan ya. Nah, sekarang kita diskusikan hasil percobaan kalian yang ketiga tadi. Adakah, pertanyaan di KPD ya, adakah perpindahan panas secara konduksi di situ, di percobaan yang ketiga? Ada tidak? Ayo, yang sudah melakukan percobaan. Ada, yang mana? Kalor dari lilin berpindah ke sendok karena logam yang menghantar panas dengan baik, konduktor. Ujung Ya. sendok akan terasa panas jika disentuh atau dipegang. Dipegang, ya betul ya. Jadi ada perpindahan secara konduksi ya di situ, yaitu perpindahan dari api lilin tadi melalui sendok ya. Kalau kita pegang sendoknya terasa panas. Pertanyaannya tadi, kapan kalian merasakan panas di sendok? Ketika dipegang terasa panas nggak? Tadi ketika ada airnya? Panas. Panas. Ketika masih ada airnya udah terasa panas. Sama nggak dengan tadi percobaan yang kedua? Kalau percobaan kedua kan tidak ada airnya ya. Sama nggak rasanya? Masih ingat nggak rasanya? Sama nggak antara percobaan yang kedua dengan yang ketiga? Antara sendok yang ada airnya dengan tidak ada airnya? Iva, Kila, ya. Ada perbedaan tidak? Sama. Sama ya. Nah, kita lihat lagi videonya ya tadi ya. Kita lihat lagi videonya, perhatikan baik-baik kan. Tadi kan waktu percobaan kedua, kalian bilang sendoknya tidak bisa dipegang Ustadz karena dia terasa panas. Coba lihat ini. Kalian perhatikan videonya baik-baik ketika memanaskan air. Nah, lihat. Ini kan dia pegang sendoknya pakai tangan kan. Tangannya tidak pakai sendok tidak pakai kain kan, langsung pakai tangan. Dia dipegang lama sendoknya sampai airnya mendidih kan? Tuh. Tuh, sampai airnya mendidih. Tuh. Ini kuat ya pegang. Tuh. Ya. Sampainya berdiri sampai berasap, ini tangannya kuat memegang sendoknya, tidak kepanasan. Betul? Jadi tadi kesimpulan seperti apa? Percobaan yang ketiga. Tadi katanya ada perpindahan secara konduksi pada percobaan yang ketiga, yaitu perpindahan dari panas lilin melalui sendok ya. Tapi pertanyaan tadi kan, kenapa berbeda antara panas yang kalian rasakan saat sendok ada airnya dengan tidak ada airnya pada percobaan kedua dan ketiga tadi ya. Kenapa tadi pada percobaan ketiga ketika kalian memegang sendoknya tidak terlalu panas. Tidak seperti pada percobaan yang kedua. Karena pada percobaan yang ketiga tadi sendoknya itu berisi air. Dan panas dari lilin tadi itu diserap oleh air yang ada di dalam sendok. Contoh begini, nanti kalian bisa coba di rumah ya, kalian bikin percobaan di rumah. Misalnya ada nyala lilin, terus kalian memiliki balon.
Nah, balonnya kalian tiup, kebayang ya, lilin, balonnya kalian tiup, lalu kalian dekatkan balon itu di atas lilin. Ya, nanti dekatkan balon yang sudah kalian tiup di atas lilin. Kira-kira apa yang terjadi? Meletus balonnya. Ya, betul, meletus balonku ya. Jadi betul, balonnya akan meletus itu. Tapi, nah nanti kalian coba lagi. Balonnya kalian isi air dulu. Balonnya kalian isi air, lalu kalian tiup. Setelah itu kalian dekatkan di atas lilin, di atas api lilin. Maka insya Allah itu balon tidak akan meletus. Gitu. Balon tidak akan meletus. Kenapa? Karena si hawa panas itu diserap oleh air. Gitu ya. Itu kesimpulannya ya. Oke, jadi pada percobaan yang ketiga tadi ada perpindahan secara konduksi ya dari api lilin melalui sendok. Sekarang yang kedua, ada tidak percobaan di ketiga tadi itu perpindahan secara konveksi? Ada. Di mana? Yang mana? Terjadi perpindahan kalor konveksi karena dengan antara air. Kalor dari api lilin ke sendok lalu memanaskan air. Airnya mendidih atau terebus karena sendok logam konduktor. Ya. Oh, jadi apa yang terjadi dengan airnya? Mendidih atau terebus. Ya, mendidih atau terebus. Terus lama kelamaan apa yang terjadi dengan airnya? Ya, airnya menguap. Kalau sudah menguap, terus sampai airnya habis tidak waktu kalian panaskan? Ya, karena airnya menguap, berarti nanti lama kelamaan airnya akan habis. Dia berubah wujud menjadi apa? Menjadi gas. Makanya ketika kalian panaskan air di atas sendok tadi, itu lama kelamaan airnya akan menguap. Berarti dia berpindah kan? Berpindah ke udara. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ada perpindahan secara konveksi ya. Yang terakhir, ada perpindahan secara radiasi tidak? Iya, seperti pada percobaan yang pertama, yaitu saat tangan kiri kalian diletakkan di samping lilinnya kan. Nah, itulah percobaan secara radiasi, perpindahan secara radiasi ya. Baik, itu pembahasan percobaan yang sudah kalian lakukan di rumah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Contoh konduksi, konveksi, sama radiasi. Oh, contoh konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari ya, berarti ya. Oke, yang pertama, ada yang mau memberikan contoh konduksi dulu? Banyak ya. Misalkan, contohnya tadi, kalian waktu di dapur bikin teh manis. Bikin teh manis, lalu kalian pegang ujung sendoknya. Terasa panas kan ya? Betul tidak? Nah, itu terasa, nah itu konduksi berarti. Atau misalnya ketika kalian di dapur nih, perempuan kan suka masak ya. Di dapur kalian lagi menggoreng ayam misalnya. Lalu kalian menggunakan sodet kan? Menggunakan sodet. Terus nanti ujung sodetnya yang satu kena minyak panas, satu lagi yang kalian pegang. Nah, itu berarti perpindahan secara konduksi, gitu ya. Jadi itu bisa kalian rasakan, gitu ya. Atau contoh lain, nah ada yang suka naik motor, terus kalian ada yang pernah kena knalpot nggak? Kakinya, jangan ya. Ada yang pernah kena knalpot? Oh pernah. Ya itu berarti kenapa knalpotnya bisa terasa panas? Ya itu berarti karena ada perpindahan panas secara konduksi juga tuh di motor, di knalpotnya. Nah itu contoh perpindahan secara konduksi. Yang kedua, perpindahan secara radiasi. Radiasi contohnya, misalnya sekarang nih setelah pelajaran IPA kalian keluar lalu berjemur di tengah lapangan.
Terasa panas tidak? Panas, ya betul. Nah, terasa panas. Padahal matahari itu kan jauh jaraknya. Bayangin, jarak matahari dan bumi itu 150 juta kilometer. Jauh sekali, tapi kita bisa merasakan panas. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena panas matahari itu berpindah ke tubuh kita, seperti kita rasakan, itu berpindah secara radiasi. Gitu ya. Itu contohnya radiasi seperti itu. Atau kalau enggak, ada yang pernah camping, kalian bikin api unggun. Nah, bikin api unggun ya. Kan kalian suka duduk atau berdiri dekat api gitu ya. Nah, itu contoh radiasi gitu. Terakhir, contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernah ngejemur pakaian? Jemur pakaian? Sering ya. Hebat, hebat sekali nyuci sendiri, jemur sendiri ya pakaiannya ya. Coba kalian perhatikan, pakaian yang kalian jemur itu kan tadinya basah. Ya kan, tadinya basah. Terus setelah kalian jemur kok kering. Nah, airnya kemana? Airnya? Air menguap Iya, dari panas. betul sekali. Airnya akan menguap ke udara. Nah, itu berarti perpindahan panas secara konveksi kan? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang bisa menyimpulkan apa pelajaran kita hari ini? Silakan. Perpindahan panas itu terjadi dengan berapa cara? Dengan 3 cara. 1, konduksi, konduksi. 2, konveksi, konveksi. 3, radiasi. ya dengan cara konveksi, konduksi, dan radiasi. Kalau konduksi itu perpindahan panas dengan cara apa? Melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Iya betul. Jadi perpindahan panas atau kalor ya melalui zat tanpa disertai perpindahan zat atau partikel zat perantaranya. Kalau konveksi? Disertai perpindahan partikel. Ya, perpindahan panas melalui zat perantara disertai perpindahan partikel-partikel zatnya. Kalau radiasi? Tanpa zat perantara. Ya, perpindahan panas tanpa perantara. Oke, baik, itu kesimpulannya pelajaran kita hari ini. Ada yang mau memberikan refleksi? Ada yang memberikan refleksi? Hikmah atau kesan-pesan yang kalian pelajari hari ini? Ada? Menyenangkan tidak praktikum di rumahnya? Menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Itu mungkin pertemuan kita hari ini, pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya karena waktunya sudah habis juga. Ustadz ingatkan nanti setelah ini Ustadz akan men-share, membagikan link untuk tes evaluasi melalui Google Form. Nah, nanti linknya Ustadz akan bagikan melalui WA Group ya. Silakan nanti kalian kerjakan tes evaluasinya. Hari ini juga dikerjakan. Soalnya tidak banyak, hanya 10 soal saja gitu ya. Nanti kalau sudah langsung dikirimkan. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Afan, jangan lupa dikerjakan nanti.